Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di dalam seri webinar Pendidikan Kristen yang diadakan oleh SCTB. Kali ini kita memasuki seri yang kedua yaitu dengan tema Medsos, Pop Culture, dan Formasi Identitas Remaja. Izinkan saya memulai dengan pantun, pergi ke taman memetik kenanga, sambil singgah sebentar di tepi telaga. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama. Bapak Ibu, saya senang sekali Bapak Ibu bisa hadir pada malam hari ini. Nah, kita akan eh, memperlihatkan tentang rundown acara kita malam ini. Silakan Yvonne bisa sharekan supaya Bapak tahu ya. Bapak Ibu tahu apa saja yang akan kita jalani bersama. Baik. Setelah pembukaan nanti kita ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Ibu Lili, kemudian Pak Romi, dan Ibu Charlotte. Setelah itu pengumuman dan tanya jawab, kemudian kita akan tutup. Kita usahakan jam 8.30 selesai supaya Bapak Ibu bisa beristirahat. Lanjut. Nah, saya akan bacakan dengan cepat tata tertib untuk webinar kita malam ini. Yang pertama adalah dimohon Bapak Ibu bisa mengganti username untuk peserta menggunakan nama, kemudian di belakangnya gereja atau sekolah atau lembaga di mana Bapak Ibu berada sekarang yang sesuai dengan link pendaftaran. Lanjut, pastikan audio dalam kondisi mute saat masuk meeting room dan saat pembicara menyampaikan materi. Mohon dapat menyalakan kamera selama webinar berlangsung supaya ada interaksi yang lebih baik dengan menggunakan gambar background yang dikirimkan panitia di grup. Kecuali Bapak Ibu mengalami kendala sinyal internet. Materi presentasi dan video rekaman akan dibagikan nanti setelah acara selesai. Nah, silakan nanti untuk tanya jawab, Bapak Ibu bisa menggunakan menu Q&A yang ada di sebelah bawah kanan daripada Zoom ini. Bapak Ibu bisa memulai tanya jawab waktu sesi sudah dimulai. Dan tuliskan ditujukan kepada siapa, diikuti dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Mengenai menu tersebut, nanti akan posting di grup. Sangat sederhana, ada di titik 3, kemudian Bapak Ibu tekan more, kemudian ada bagian tanya jawab atau Q&A, dan Bapak Ibu bisa langsung tulis pertanyaan di sana. Baik, kita akan mulai dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, kami sangat bersyukur. Engkau Allah yang sangat baik, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, dan juga berbahagian ya Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan secara khusus sebagai pendidik, baik di gereja, di dalam keluarga, di sekolah, maupun di dalam konteks non-formal lainnya. Malam ini Tuhan kami hadir, kami mau belajar bersama. Kami rindu diperlengkapi. Beri kami kerendahan hati dan keterbukaan, supaya kami sungguh-sungguh boleh belajar ya Tuhan dan diperkaya, dan boleh melayani Tuhan lebih baik lagi, akan murid-murid, akan siswa, akan anak-anak dan remaja yang Tuhan percayakan kepada kami. Pakai juga sertai semua pembicara malam ini, Pak Romi, Bu Lili, dan Bu Charlotte. Beri mereka hikmat dan bijaksana, supaya mereka dapat menyampaikan pengalaman dan hikmat yang Tuhan berikan pada mereka dengan baik dan jelas. Juga hamba-Mu sebagai moderator dan teman-teman yang akan ikut membantu di dalam pelaksanaan webinar hari ini. Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan perkenalkan pembicara kita yang pertama, yaitu Ibu Lili Cayani, memiliki pengalaman hampir 30 tahun di dalam dunia pendidikan Kristen. Menjabat 23 tahun sebagai Kepala Sekolah SD Kristen Gloria di Surabaya dan sekarang menjadi Kepala Sekolah SMP. Sebelumnya juga beliau terlibat sebagai trainer, sebagai pengajar, sebagai guru sekolah minggu, dan masih banyak pengalaman lainnya. Dan kita lihat pengalaman pendidikannya, Fakultas Pertanian di Unika Widya Mandala, kemudian Magister Manajemen di Universitas Kristen Krida Wacana, bagian manajemen pendidikan, dan kemudian melanjutkan di MPD di SCTB. Dan saya boleh katakan sebagai seorang dosen, beliau adalah seorang mahasiswa dan alumni yang sangat baik. Luar biasa ya.
Baik, malam ini Bu Lili akan menyampaikan, boleh boleh oke, mesti ada slide berikutnya, tapi saya akan sampaikan langsung di sini, yaitu akan menyampaikan konteks pergumulan anak-anak dan remaja yang ada pada saat ini. Silakan Ibu Lili, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu Sarina. Selamat malam, Bapak Ibu. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi bersama dengan rekan-rekan seperjalanan yang juga bergumul di dunia pendidikan. Izinkan saya memulai eh, cerita dengan sebuah realita yang akhir-akhir ini cukup mengusik hati saya, Bapak Ibu. Ya. Nah, cerita pertama datang dari seorang teman yang tiba-tiba diliputi kekhawatiran, Bapak Ibu, karena mengetahui bahwa di grup WhatsApp anaknya ada percakapan tentang pacaran gitu ya. Dan ironisnya pacaran dengan sesama jenis Bapak Ibu. Nah, ini yang memang cukup mencemaskan ya. Saya mengikuti perkembangannya sedikit Bapak Ibu. Jadi mungkin ini tidak happy ending gitu ya. Hingga akhirnya terungkap bahwa anak-anak tersebut aktif memang di dunia maya dan berrelasi erat dengan teman-teman di media sosial yang juga menjalani realita yang sama. Ya, saya izin share screen. Bapak Ibu, untuk cerita yang kedua, datang dari seorang pembina rohani yang tiba-tiba minta bantuan doa gitu ya, karena khawatir melihat tanda-tanda anak binaannya mulai melukai diri dan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Saya juga khawatir itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah melalui proses konseling, diketahui bahwa anak ini ternyata sering menonton konten kekerasan di YouTube hingga larut malam, kurang tidur berhari-hari, sehingga kondisinya memang tidak baik gitu ya. Termasuk juga kondisi keluarga yang kurang mendukung. Ya, Bapak Ibu, eh, ini cerita untuk anak yang pra remaja ya. Bagaimana dengan remaja? Tentunya situasinya jauh lebih kompleks ya Bapak Ibu. Ada siswa yang tidak masuk mungkin berminggu-minggu. Nah, setelah diketahui apa yang terjadi karena kecanduan game Bapak Ibu dan kehilangan motivasi untuk belajar. Ada pula siswa yang mungkin setiap hari datang. Kalau orang tuanya sedang menegur Bapak Ibu, apa yang dikatakan anak ini? Nah, saya sudah bisa bayar uang sekolah, Papa Mama. Uang sekolah sendiri, saya bisa membeli ini dan itu. Akhirnya orang tuanya nggak berdaya. Belum lagi sebagian murid terpapar dengan pornografi melalui dunia digital. Inilah potret nyata yang sedang kita hadapi bersama dan menuntut sebuah kepekaan dan perhatian kita sebagai pendidik dan orang dewasa yang dipanggil untuk generasi ini. Bapak Ibu, mungkin kita cenderung berpikir bahwa hal-hal seperti ini hanya terjadi di tempat atau lingkungan tertentu. Namun, mari kita melihat dalam lingkup yang lebih luas pada data yang ada. Laporan Kompas 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masuk negara dengan tingkat menggunakan ponsel yang sangat tinggi, bahkan berada di jajaran atas ya. Nah, gambar tersebut Bapak Ibu juga eh, menunjukkan bahwa ada peningkatan ya, peningkatan penggunaan ini apa? Internet ya. Bahkan tahun 2024 hampir 80%. Angka ini menggambarkan bahwa internet bukan lagi sebagai ruang tambahan. Mungkin telah menjadi ruang hidup Bapak Ibu bagi ruang hidup kedua bagi banyak orang termasuk anak dan remaja kita ya. Gambar ini Bapak Ibu mari kita lihat di Gen Z ya. Nah, ini usia 12 sampai 27 tahun, ini anak-anak usia SMP SMA ya. Nah, ini Gen Z adalah generasi yang tumbuh bersama dengan internet. Namun juga yang penting kita perhatikan Bapak Ibu adalah kontribusi Gen Z ini sangat besar dalam penggunaan internet secara keseluruhan. Jadi kondisi ini turut membentuk sebuah realitas baru yang kita lihat pada kesehatan mental remaja. Ya, nah, jadi ada satu dari tiga remaja usia 10 sampai 19 tahun mengalami masalah kesehatan mental atau orang dengan masalah kejiwaan. Ini laporan Kompas 2023, Bapak Ibu.
Namun seringkali yang kita lihat itu bukan istilah kesehatan mental, melainkan perilaku mereka sehari-hari. Nah, ini bukan sekedar anak yang nakal atau terlalu cepat dewasa. Perilaku di permukaan seringkali jeritan hati yang belum terucap. Kadang emosi yang meledak, kelihatan seperti melawan gitu ya, menantang aturan, menarik diri, mencari perhatian. Bapak Ibu, anak itu jarang bilang atau jarang berkata bahwa saya bingung dengan hidup saya tidak tahu siapa diri saya. Karena itu mari kita melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku remaja. Pra remaja dan remaja sedang mencari rasa aman, penerimaan, arah hidup, kita ketahui bersama ya. Jika mereka tidak menemukan ruang aman di rumah dan pendampingan yang hangat di sekolah, maka kebutuhan itu tidak otomatis hilang. Itu masih terus mereka bertanya, di mana Tuhan? Siapa yang mendengar saya? Apakah hidup saya berarti? Ya. Kita juga melihat ya Bapak Ibu, kalau remaja itu merasa sedih atau memiliki masalah, cara mereka mengekspresikan perasaan sangat berbeda dengan remaja dulu dengan sekarang. Kalau dulu bagaimana Bapak Ibu? Kalau dulu biasanya nulis buku harian gitu ya, nulis buku harian curhat ke sahabat, ke apa orang tua, ke kakak gitu. Tapi kalau sekarang kita tahu mereka mengekspresikan kesedihannya melalui media sosial, Bapak Ibu. Mereka tulis story, tulis galau, bahkan terkadang melampiaskan emosinya melalui cyberbullying kepada teman, bahkan kepada guru, Bapak Ibu, kepada guru, ya. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital sering jadi tempat mereka menyalurkan perasaan, padahal sebenarnya mereka belum tahu bagaimana mengungkapkan emosi tersebut dengan cara yang sehat. Ketika rumah dan sekolah bukan tempat pertama yang dituju, maka layar menjadi ruang pengakuan. Algoritma menjadi penasihat dan dunia maya menjadi tempat membangun identitas. Media sosial menawarkan relasi instan dan validasi yang cepat. Namun relasi digital kita tahu tidak selalu aman. Perundungan tidak berhenti di sekolah, cyberbullying dapat terjadi kapan saja, bahkan di kamar tidur anak. Seperti yang kita lihat pada slide ini, Bapak Ibu, kesehatan mental siswa berada di tengah-tengah pengaruh ya. Yang pertama, ekosistem di dalam sekolah ya. Kita lihat bagaimana peran guru, relasi dengan teman, nah iklim sekolah, sistem dukungan sekolah. Nah, guru, jika guru mengintegrasikan nilai-nilai rohani di dalam pembelajaran ya, dan nampak dalam teladannya, nah sehingga siswa bisa belajar melihat hidup dalam perang firman Tuhan dan relasi dengan teman ini juga baik, saling mendukung, iklim sekolah ini aman, menghargai, dan ada dukungan Bapak Ibu, ada dukungan sekolah ya. Misalnya ada pastoral care, pemanggilan guru secara pribadi kepada siswa, mendoakan, lalu ada pastoral counseling. Bapak Ibu, mestinya kesejahteraan siswa itu dapat ditolong gitu ya. Ini dapat membentuk well-being gitu bagi mereka ya, well-being yang baik. Nah, tapi kita juga tahu bahwa kehidupan anak tidak hanya di sekolah, mereka punya ekosistem di luar sekolah. Nah, apa itu keluarga, gereja, masyarakat, dan media sosial. Lingkungan-lingkungan ini juga membentuk cara anak berpikir, merasakan, dan melihat akan dirinya. Nah, bagaimana sekarang dengan peran sekolah Kristen? Ya. Sekolah Kristen ini memiliki peran penting tapi tidak bisa berjalan sendiri. Ketika muncul perilaku yang mengkhawatirkan, respon yang sehat bukan hanya sanksi, ya, melainkan dialog. Sanksi atau tindakan disiplin boleh dilakukan ya, tetapi awalilah dengan dialog. Dialog dengan anak, bahkan dialog dengan orang tua. Mengundang orang tua untuk dialog seringkali tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, ada banyak tantangan. Ada kalanya orang tua itu tidak siap ya menerima kondisi anak yang sedang mengalami pergumulan ya. Nah, sehingga
percakapan itu sebaiknya diawali dengan penyampaian perkembangan yang baik tentang siswa. Setelah itu, kemudian mendiskusikan area yang masih perlu dibimbing dan dikembangkan, sehingga dialog dapat berlangsung dengan lebih terbuka. Ya. Jadi bukan untuk menyalahkan, tetapi memahami kebutuhan yang belum dipenuhi. Ketika sekolah duduk bersama dalam empati dan keterbukaan, maka anak akan belajar bahwa saya tidak sendirian menghadapi masalah saya. Dalam mendampingi anak, ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan, relasi dan kebenaran. Kita tahu relasi tanpa kebenaran akan menjadi pembiaran dan kebenaran tanpa relasi terasa seperti penolakan. Ya. Nah, jika guru atau kita berhasil menjalin relasi tanpa kebenaran, kita biarkan anak itu misalnya bersalah ataupun tidak memperkenalkan anak kepada Kristus, ini seperti pembiaran. Tetapi sebuah kebenaran yang terus disampaikan terus-menerus tanpa sebuah relasi yang baik, itu akan terasa seperti penolakan. Bapak Ibu anak tidak membutuhkan salah satu, tapi keduanya sekaligus. Nah, relasi murid dengan guru sangat dipengaruhi oleh kata-kata yang diucapkan oleh guru. Ketika guru berbicara tentang kasih, ya, tentang pengertian, penguatan, sebenarnya guru sedang menolong murid melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Suatu hari ada yang bertanya kepada saya, mengapa ya akhir-akhir ini murid ini kok terasa semangat ya? Nah, biasanya tidak semangat Bapak Ibu ya. Banyak orang tidak mengetahui alasannya. Tetapi saya tahu satu hal. Perubahan itu terjadi karena ada guru yang sabar menunggu dia pada saat dia sakit, Bapak Ibu. Kasih makanan kecil, kasih support, kasih pujian gitu ya, kasih apresiasi. Nah, padahal sebelumnya murid tersebut bahkan tidak mau bertemu dengan guru manapun, Bapak Ibu secara pribadi ya. Tapi akhirnya sejak dia menerima perhatian ini, terjadi perubahan ya. Nah, perlahan terjadi sebuah perubahan yang besar. Bapak Ibu, sehingga kata-kata yang meruntuhkan, kamu selalu salah, kamu nggak bisa, kamu itu bikin repot. Bahkan kadang-kadang mungkin yang tajam. Kok nggak pinter-pinter ya? Nah, itu Bapak Ibu. Ini mesti kita ganti ya dengan kata-kata yang membangun. Saya dengar ceritamu, saya mau dengar ceritamu. Nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Usahamu berarti ya. Nah, Bapak Ibu, hal berikutnya yang perlu kita terus kumpulkan yaitu tentang sebuah metode pembelajaran. Kita sering mendengar kadang-kadang anak keluar ya dari kelas gitu ya. Nah, ada yang saya dengar sampai lompat dari pagar gitu keluar dari sekolah ini ngapain gitu ya. Ini biasanya anak SMA begitu ya. Tapi SMP juga ada itu ya. Nah, ketika ditanya biasanya nggak jujur Bapak Ibu banyak alasan. Tetapi sebenarnya kalau mereka mau jujur gitu ya, mereka akan menyatakan bahwa bosan gitu ya, bosan dalam pelajaran. Nah, banyak anak bukan tidak mau belajar, tetapi mengalami kesulitan karena mungkin gaya mengajar ini tidak selaras dengan gaya belajarnya. Pada umumnya guru berbicara 100 sampai 200 kata per menit. Sementara siswa bahkan ketika berkonsentrasi penuh hanya mampu menyimak secara efektif separuhnya. Baik. Nah, jadi metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan murid bukan hanya membantu mereka memahami materi, tapi juga menolong mereka menyadari bahwa mereka mampu belajar dan bertumbuh. Karena itu memandang anak sebagai gambar dan rupa Allah ini harus berdampak nyata pada metode mengajar. Ini salah satu interaksi guru dengan murid ya, yang bentuk sebuah ekosistem di sekolah. Hal yang lain mungkin kita perlu melihat bahwa ruang di luar akademik ini sekarang bukan menjadi pelengkap ya, melainkan sebuah kebutuhan. Ketika sekolah memberi ruang sesuai minat bakat anak belajar bahwa dirinya itu bernilai, bukan hanya dari angka rapot. Ibu Lili tinggal Pertamaan, 1 menit. iya Bu, ini terakhir. Pertanyaan yang perlu kita bawa pulang bukan hanya soal metode, kurikulum, dan strategi pendidikan. Pertanyaan lebih mendasar, di bawah otoritas siapa cerita hidup anak-anak kita sedang dibentuk? Apakah oleh media sosial dan budaya populer yang bergerak cepat?
dangkal dan seringkali terlepas dari kebenaran Allah, ataukah oleh Tuhan yang berdaulat, yang memanggil setiap anak untuk hidup di dalam tujuannya dan membentuk mereka semakin serupa dengan Kristus? Karena itu, tugas kita sebagai sekolah Kristen bukan sekedar mengoreksi perilaku yang tampak di permukaan. Kita dipanggil menjadi alat anugerah Allah, menghadirkan kasih, kebenaran, disiplin yang memulihkan, dan iman yang nyata. Sekali lagi, kita dipanggil menjadi alat anugerah Allah, menghadirkan kasih, kebenaran, disiplin yang memulihkan, dan iman yang nyata. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bu Sarina. Terima kasih Ibu Lili. Jadi guru semakin banyak tugasnya ya, bukan hanya sebagai instruktur, pengajar, tapi juga pendengar, pendamping, mentor. Wah, banyak sekali ya. Baik, kita akan bergerak ke pembicara yang kedua. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pembicara yang kedua adalah Pak Romi Immanuel. Beliau adalah dosen teologi praktika di SCTP Bandung dan mata kuliah teologi kontemporer untuk budaya kaum muda. Jadi bukan hanya budaya kaum muda, beliau juga masih sangat muda, ya. Tapi nggak muda-muda amat ya, Bapak Ibu, beliau sudah punya dua anak. Lulusan Magister Teologi Intercultural dari UKDW Jogja, dan juga sebelumnya pernah menjadi pendidik untuk pelajaran PAK dan Budi Pekerti di SMA BPK Penabur di Bandung. Silakan Pak Romi untuk membawakan sesi tentang medsos, budaya populer, dan pembentukan worldview remaja. Masih mute Pak Romi? Oke, maaf Bu Sarina, tadi saya nggak bisa unmute. Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu edukators yang hebat-hebat di ladang pelayanan di Sekolah Tuhan. Salam kenal, saya Romi dari STTB. Izinkan saya memberikan sedikit ulasan tentang budaya populer. Eh, Bu Lili sangat baik keluar dari refleksi pembelajaran yang langsung. Itu jadi kombinasi yang baik. Makasih Bu Lili. Nah, saya mungkin agak teoritis nih Bu Sarina, tapi biarlah ini jadi pendamping untuk diskusi malam hari ini. Bapak Ibu, budaya populer dan formasi identitas. Jadi bagaimana media, fandom, atau komunitas dan layar membentuk siapa kita. Next. Identitas itu kalau Bapak Ibu lihat khususnya anak remaja ya dalam psikologi perkembangan, identitas itu dia belum final itu. Bahkan sampai kita lanjut usia pun belum final. Dia akan terus terbentuk karena memang manusia itu intersubjektif ya, saling belajar dan dia belajar dari manapun begitu Bapak Ibu. Dan sekarang secara spesifik pop culture itu bisa jadi blueprint ya. Jadi identitas bisa dibentuk secara aktif melalui interaksi terus-menerus dengan simbol-simbol, dengan narasi, gaya hidup, dan representasi dalam budaya populer, khususnya media sosial yang dekat sekali dengan hidup kita. Next. Kalau secara umum, Bapak Ibu, sebenarnya John Story itu punya banyak pengertian soal pop culture, tapi mungkin kalau diekstrak itu dengan singkat, pertama ada pembeda biasanya, ada budaya tinggi, ada budaya rendah. Kalau orang dengar musik klasik itu seolah-olah itu budaya elit, budaya tinggi ya. Tapi kalau orang dengar musik dangdut, ternyata itu budaya rendah. Tapi ternyata di sekarang itu pembeda kayak gitu sudah mulai ditinggalkan ya. Budaya budaya populer itu secara singkat dikonsumsi sebanyak-banyaknya orang ya, dikonsumsi, diproduksi secara massal dari pakaian, dari musik dan lain sebagainya, film gitu ya. Jadi banyak konsumsinya sehingga dia menjadi sangat populer. Kurang lebih secara singkat John Story mengatakan begitu. Terus juga ada elemen lain budaya populer itu dia dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau ditanya mana banyak pendengarnya, musik klasik atau musik dangdut? Nah, ternyata musik dangdut karena musik dangdut itu lebih sehari-hari dia keluar dari akar rumput itu, keluar dari masyarakat dan orang-orang biasa begitu ya. Lalu kadang-kala dia mempengaruhi kalangan atas juga. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa budaya tinggi, budaya rendah itu batasnya sudah kabur sekarang ya. Orang tidak lagi bicara dengan dikotomi berpikiran seperti itu. Jadi budaya populer itu budaya dikonsumsi banyak orang, diproduksi banyak orang dan dihidupi oleh banyak orang juga. Kalau di sisi lain yang secara ideologi
contoh kayak Antonio Gramsci itu bilang itu dia nggak netral ya. Kenapa? Karena ternyata di dalam setiap elemen budaya atau sebuah movement dalam budaya populer itu ada kekuatan atau ada benturan antara satu ideologi dominan dan ideologi yang lain ya. Next slide. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, lihat sebelum contoh saya kasih satu pengertian yang sangat baik dari beberapa ahli. Mereka menyebutnya pop culture itu seperti public pedagogi. Public pedagogi. Jadi memang ada pendidikan yang formal, tetapi Bapak Ibu lihat bahwa kita itu dalam interaksi di dunia maya atau di dunia keseharian berhubungan dengan pop culture itu kita itu dididik juga. Nah, ini seorang ahli, dua orang ahli, Maudlin dan Sadlin, itu mengatakan bahwa proses pendidikan itu tidak hanya di tembok sekolah dia, tetapi dalam proses di dalam media sosial dia dididik juga. Itu sebutannya biasanya public pedagogi ya. Jadi pendidikan orang dewasa, di dalamnya ada public pedagogi, lalu ada pedagogi kritis. Nanti kita lihat kombinasinya seperti apa. Next. Contoh Bapak Ibu lihat ini contoh yang pertama di atas ini headline aja. Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google. Pria Jepang menikah dengan boneka karakter virtual. Jadi budaya populer itu jangan dipandang sebelah mata. Itu impactnya benar-benar menggerakkan orang untuk melakukan sebuah tindakan begitu ya. Kemarin saya habis seminar soal fiktoseksual, fiksional dan seksualitas. Jadi orang yang menikah dengan karakter yang fiksi begitu, itu real dan itu ada orang yang begitu gitu ya. Ada bagi kita itu aneh, tetapi itu terjadi. Itu pengaruh impact dari popular culture ya. Next slide. Ini yang mungkin paling sering, paling heboh seperti LGBT parade begitu. Bapak Ibu bisa lihat ya di Korea atau di beberapa negara Asia Tenggara sudah terjadi. Itu yang tadi Gramsci katakan. Jadi di ruang publik itu di dalam budaya populer ada pertarungan itu antara ideologi dominan dan ideologi yang sedang sedang ada yang selama ini ada. Contoh kayak LGBT itu mereka pakai slogan love is love begitu ya. Love itu kan sangat dekat dengan Kristen itu kan. Tetapi mereka sedang merebut kata love itu untuk diinterpretasikan, dimaknai baru. Nah, itu ada pertarungan di situ, ada pertempuran ideologi di dalam ruang lingkup dan arena budaya populer. Jadi sangat menarik sekali. Oke, next slide. Lalu bagaimana sih budaya populer itu membentuk anak remaja kita atau membentuk anak pemuda remaja di gereja ataupun di sekolahan kita ya. Eh, Ekstrak jadi 4. Yang pertama dia menghadirkan representasi imajinatif itu. Jadi orang kayak tadi ya bisa nikah dengan anime dan mungkin dia melihat layar itu sebagai cermin dia ya. Ada fantasi identitas di sana dan itu mengasihkan Bapak Ibu. Ada orang yang membayangkan dirinya jadi sehebat Superman begitu, atau membayangkan dirinya secantik Barbie gitu ya. Itu luar biasa ya pengaruhnya. Yang kedua, mereka itu punya fandom. Fandom itu komunitas atau komunitas penggemar. Dan fandom itu saya pernah ketemu orang itu pecinta apa ya karakter Superman. Wah itu koleksinya action figurnya Superman di mana-mana, bajunya Superman. Mungkin dia bayangkan dirinya juga Superman begitu ya. Tetapi bukan cuma dia sendiri Bapak Ibu. Dia itu punya komunitas itu yang disebut dengan fandom. Itulah sebabnya orang yang sangat lekat dengan sebuah eh, apa ya produk budaya populer itu dia susah lepas. Kenapa? Karena dia punya 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 komunitas juga, komunitas penggemar. Lalu dia muncul dalam bentuk material seperti gaya hidup dan simbol pakaiannya begitu ya. Terus bentuk-bentuk benda-benda tertentu ataupun dia punya produk-produk yang real begitu ya. Itu juga melekat ya. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Indomaret atau Lawson dan lain sebagainya, Bapak Ibu lihat produk-produk itu. Semuanya melekat dengan budaya populer kan, dari Upin Ipin sampai kepada Shinchan begitu ya. Bapak itu Doraemon zaman dulu begitu itu muncul di sana ya. Lalu yang terakhir soal ideologi dan nilai. Nah, karena lekatnya sedemikian lekat, maka ya tidak pasti tidak mungkin lepas dari yang namanya internalisasi Bapak Ibu. Jadi orang itu akan belajar dari nilai-nilai itu, orang itu akan bertumbuh dengan ideologi yang dibawa dalam muatan dari produk budaya itu. Next, Bapak Ibu, eh Maudlin Sandlin, Bapak Ibu searching di Google nanti bisa dapat ini artikel gratis sebenarnya. Bapak Ibu lihat dia punya spektrum ada 6 ekosistem kalau kita mau membayangkan bagaimana pop culture itu masuk dalam pedagogi ya.
public pedagogi itu dibicarakan dalam ruang lingkup pedagogi kita. Yang pertama ya soal representasi. Jadi apa yang ada di sana, apa yang digambarkan di sana itu bisa dibicarakan di ruang kelas. Yang kedua, kita bisa mengedepankan refleksi kritis ya. Jadi kita bisa tahu mana yang terlalu berlebihan, mana yang masih dalam kadar yang baik, kita bisa memberikan refleksi kritis. Saya masih ingat orang nonton film Laskar Pelangi. Waduh, saya nonton sampai 2 kali dan banyak orang yang sangat terpengaruh karena film Laskar Pelangi dan mau jadi guru di desa-desa gitu ya. Itu efek yang positif kan, tetapi yang negatif juga banyak. Oleh sebab itu daya kritis itu bisa melihat itu. Lalu kita bisa membawa penggunaan budaya populer dalam praktek kelas. Nah, ini tekniknya gimana? Bapak Ibu bisa baca artikelnya. Saya tidak punya banyak waktu. Yang ketiga, bisa melakukan analisis di dalam budaya populer dimasukkan dalam kurikulum. Lalu yang kelima, dampak pembelajarannya seperti apa? Kalau kita membawa masuk budaya populer, umpamanya menggunakan Spotify sebagai model apa media pembelajaran, nah itu bisa nanti bisa dipikirkan itu dampaknya kayak gimana. Lalu budaya populer sebagai bentuk resistensi sosial, ini sisi yang lain. Karena ada pertarungan ideologi, maka kadangkala ada banyak ini barusan ya ada tempur itu ya orang-orang pecinta apa ya Korean netizen sama si siblings gitu ya Southeast Asia fandom yang sedang apa ya agak konflik itu dengan orang Korea sana itu besar sekali itu jadi ada kadangkala bisa dipakai untuk sebuah resistensi begitu ya. Oke, next slide nanti bisa dieksplor dalam tanya jawab ya Bapak Ibu. Ya, pendidikan lama itu agak gagal dia menurut saya karena berjarak, terpisah. Jadi materi pembelajaran kita di RPP atau di modul dan lain sebagainya itu kadangkala itu agak jauh dengan aplikasi hidup dari siswa-siswi kita. Yang kedua, ini yang kadangkala berpengaruh adalah kita mengasumsikan peserta didik anak-anak kita itu yang masih unyu-unyu, culun-culun itu seolah-olah mereka itu apa ya, konsumen yang apa, yang mudah dicuci otaknya oleh media. Kita lupa bahwa ada sisi lain. Nanti saya sampaikan ya. Jadi siswa itu yang pertama jangan berjarak karena mereka hidup dengan ekosistem budaya yang kaya, kompleks, visual, partisipatif begitu ya. Mereka tidak suka didominasi. Mereka minta diberikan sesuatu untuk mereka customize begitu ya. Itu itu kehidupan mereka Bapak Ibu. Sehingga kalau kita memisahkan itu dari hidup mereka itu benar-benar berjarak dengan siswa-siswi kita khususnya yang SMP dan SMA. Next slide. Bapak Ibu bisa lihat juga bahwa mereka itu bukan penonton, Bapak Ibu, bukan cuma sama penonton. Karena setiap konsumen budaya populer, peserta didik kita itu harus diasumsikan bahwa itu mereka itu punya agensi gitu ya, punya punya daya, punya kesenangan, punya kreativitas. Memang menyenangkan ya di dalam menikmati dan mengkonsumsi budaya populer. Tetapi jangan dibayangkan bahwa mereka itu pasif. Anak-anak kita itu punya agensi, punya daya itu dia itu tidak sekedar menelan informasi, mereka punya daya kritis juga. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan satu poin penting ya. Dulu saya menganggap peserta didik saya itu kayak cuci otak gitu kalau nonton film atau apa. Ternyata enggak. Ketika kita ajak mereka bercerita, ajak mereka menanggapi sebuah film, mereka itu punya punya kemandirian, kreativitas di situ ya. Kesimpulan, mereka bisa berpartisipasi membentuk membentuk budaya baru. Kadangkala kreatif-kreatif itu mereka bisa memberikan impact dan apa ya pengaruh sanggahan terhadap konteks budaya populer item tertentu. Next slide. Ruang pedagogis krusial, film, televisi, dan seterusnya. Jadi singkat saja bahwa tugas pendidik itu bukan menolak budaya populer, tetapi mengajaknya masuk ke dalam ruang kritis. Lalu ini pedagogi kritis ya, pakai Girox saya ini handle Girox. Jadi dibawa dia masuk supaya tidak berjarak, lalu dibedah sama-sama itu. Sehingga bisa dilihat ideologinya, relasi kuasa, makna sosialnya. Next slide. Contoh ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lihat impact pengaruhnya ya. Eh, K-pop Demon Hunter ya, kayaknya di mana-mana Bapak Ibu bisa dengar ini ya. Anak saya aja yang masih kecil sudah nyanyi-nyanyi ini ya. Bapak Ibu lihat yang saya mau perlihatkan itu ya. Dalam 8 bulan lagu Golden ini Bapak Ibu, itu yang nonton 1,2 miliar Bapak Ibu. Ini kita seminar 271 orang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan 1,2 miliar orang itu sebesar apa itu begitu ya. Sebanyak apa dalam 8 bulan Bapak Ibu. Hanya untuk satu lagu yang judulnya Golden ya.
Padahal kita punya banyak tema dalam teologi soal golden. Umpamanya kota yang baru, Yerusalem baru itu ada golden juga di sana ya. Tapi kenapa orang lain yang menciptakan itu lalu meng-packing itu dalam budaya populer sehingga orang bisa seperti itu? Nanti kita discuss. Ini contoh studi kasus. Next slide. Lalu tawaran saya apa? Tawaran saya simpel bahwa Bapak Ibu perlu yang namanya inklusif kritis. Jadi yang pertama pengalaman budaya sehari-hari itu dibawa masuk itu dalam kosakata vokabulari kita dalam kelas. Lalu di sanalah kita bisa bicara tentang analisis kritis terhadap segala bentuk itu ya. Jadi dibuka pintunya, lalu kita tidak telan mentah-mentah dan ajar mereka untuk mengkritisi contoh K-pop Demon Hunter atau mungkin Victor seksual dan lain sebagainya. Next slide. Sehingga kalau mau dijabarkan menjadi empat, yang pertama ya mengamati bersama. Jadi sebagai pendidik, edukator, jangan sampai khususnya anak kelas SMP dan SMA begitu ya, ditanya, apa, Mister, Mrs. tahu nggak lagu Golden? Nggak tahu kita lagu Golden, padahal sudah ditonton sama 1,2 triliun, 2 miliar orang begitu ya. Nah, yang kayak begitu, film-film yang lagi populer, tentunya kita nggak harus ikut semuanya, tetapi minimal tahu, cari tahu begitu ya. Lalu kita bedah ideologinya, refleksi teologis yang dimunculkan, lalu kita bisa melihat hasil akhir. Saya rasa itu diskusi yang sangat menarik dalam semua subjek di dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, aplikasi kedua saya adalah next slide, saran ya, sebagai saran kedua. Iya, kita harus membawa mereka dengan pengertian bahwa mereka itu agensi yang aktif dan ajak mereka untuk bisa menciptakan semacam budaya tandingan terhadap produk budaya tertentu. Contoh ya, Bapak Ibu sekarang lagi demen padel kan. Jadi dulu lagi demen apa ya, naik sepeda itu pop culture itu mempengaruhi banyak orang mengkonsumsi itu. Maka coba diajak mereka untuk memikirkan secara kritis bagaimana menciptakan sebuah komunitas padel yang benar-benar ada sisi-sisi rohaninya itu. Atau mungkin komunitas pecinta film, pembaca novel dan lain sebagainya gitu ya, atau komunitas pecinta musik jazz. Kapan kapan kita berdiskusi dengan anak kita soal musik jazz begitu ya. Jadi pendidikan Kristen memampukan generasi muda untuk menjadi saksi Kristus dalam ruang budaya populer, tidak secara pasif saja, tetapi mereka benar-benar diberikan kemampuan, kreativitas dan apa ya, agensi untuk bisa menciptakan budaya tandingan di dalam medium budaya populer itu sendiri. Next slide. Referensi saya demikian, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang butuh bisa kontak, saya kasih. Lalu ini buku-bukunya, itu catatannya, catatan kaki, ya biasa dosennya catatan kaki. Next slide. Jadi eh, gambar bukunya ini, kalau Bapak Ibu mau lihat yang di sebelah kiri itu Popular Culture as Pedagogy, lalu On Critical Pedagogy, Girox, lalu ada Girox lagi tentang Popular Culture. Lalu kalau Bapak Ibu mau belajar tentang fandom tadi itu Seeing Fans, itu buku yang bagus banget. Kalau mau teologinya yang agak sedikit progresif begitu ya, Theology and Contemporary Critical Theory. Ini Graham Ward ini teolog tetapi sangat postmodern banget ya. Ya ada beberapa yang perlu dikasih catatan, tetapi overall pendekatannya cukup baik ya. Teacher as transformative intelektual kata Girox. Jadi pikiran orang itu bukan sebuah wadah begitu yang perlu diisi, tetapi rekindle untuk orang itu bisa punya kekuatan kreativitas memberikan respon terhadap budaya populer. Thank you Bu Sarina, 16 menit setengah. Terima Makasih. kasih Pak Romi, menarik sekali ya. Nanti kalau Pak Romi ada mata kuliah kelas tersebut, saya yakin banyak Bapak Ibu mau audit ya, sit in di kelas Bapak. Ya Baik, ya kita Bu, move thank you. kepada pembicara berikutnya, yaitu tidak asing lagi bagi kita ya, adalah Ibu Charlotte, tapi tetap saya akan perkenalkan secara singkat. Nah, Ibu Charlotte ini adalah praktisi pendidikan yang telah berkecimpung di dalam dunia pendidikan lebih dari 30 tahun ya. Beliau juga adalah pendiri Sekolah Atalia. Mungkin boleh disebut Ibu Atalia ya. Jadi ini lama sekali, 2022 sampai 2007 menjadi Ketua Bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen Indonesia MPK. Dan juga mendukung dalam dunia pendidikan, beliau mengambil pendidikan Magister Pendidikan di UNJ dan sekarang sedang program doktor di AGST khusus bagian pendidikan juga ya. Dan salah satu juga beliau juga adalah penulis dan juga adalah podcaster.
Nah, buku-bukunya seperti Learning to Learn, Learning to Stop, and Learning to Hold, itu Bapak Ibu bisa temukan ya di toko-toko eh, buku online. Baik, kita akan serahkan waktu ini kepada Ibu Charlotte. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Sarina, terima kasih Bu Lili, Pak Romi. Saya membayangkan kelihatannya kita itu seperti sandwich ya. Jadi Bu Lili dan saya seperti rotinya, lalu dagingnya ini ada di Pak Romi ya. Jadi kalau hanya ada daging tanpa roti tentu tidak enak ya. Tapi roti juga tanpa daging itu namanya bukan sandwich ya. Nah, jadi saya akan menekankan lebih banyak kepada identitas remaja, saudara ya, mendampingi remaja di zaman yang berubah dan bagaimana peran sekolah Kristen. Ya, jadi apa sih tantangan terbesar remaja zaman ini? Yang pastinya berbeda, saudara, dengan zaman kita, yaitu tekanan akademik sekarang luar biasa, ya, media sosial, krisis identitas, kesehatan mental, dan relasi dengan orang tua. Saudara, saya sebagai konselor, saya menangani begitu banyak masalah orang tua dengan remaja. Dan remaja tidak hanya mencari jawaban, mereka sedang mencari siapa diri mereka. Jadi entah di tengah kekritisan mereka, mereka terus bertanya siapa diri mereka. Jadi siapa saya sebenarnya itu menjadi kebingungan di dalam identitas remaja, saudara. Ya, dan ketergantungan media sosial membuat dia mencari nih identitas saya itu siapa. Tekanan dari teman sebaya. Ya, bagaimana dia mencari penerimaan sehingga itu meningkatkan anxiety dan depresi. Saudara, ada satu buku yang baru terbit 2024 kemarin, The Anxious Generation. Jonathan Haidt mengadakan sebuah penelitian dari 2010 sampai 2020. Dia menemukan kenapa remaja-remaja meningkat, stres, depresi, bahkan bunuh diri, suicide. Ya, apakah ini karena ekonomi di Amerika atau apa penyebabnya? Ternyata dia menemukan 2010 itu mulai muncul iPhone 4 yang bisa selfie. Jadi ketika orang itu sekarang bisa mengisolasi dirinya, dia cukup hanya dengan diri sendiri, maka isolation itu akan menyebabkan anxiety, akan menyebabkan loneliness. Dan loneliness itu sendiri, saudara, ketika anxiety muncul akan membuat depresi. Jadi dia menemukan bahwa yang membuat anak-anak ini menjadi depresi adalah sosial media. Jadi mulai munculnya IG, ya, Facebook dan sebagainya, sehingga membuat anak-anak nggak perlu orang lain karena dia cukup berteman di sosial media. Saudara, saya teringat kepada bagaimana stages, ya, tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson. Jadi kalau kita melihat fase remajanya adalah identity versus role confusion. Tapi kalau kita melihat satu fase sebelumnya, bagaimana di usia SD, anak-anak itu membangun industry versus inferiority. Jika inferiority ini berkembang, maka anak itu menjadi confused, menjadi bingung. Oleh karena itu, kenapa di usia SD, industri itu harus kuat. Pujian, peneguhan, ya kamu bisa, ayo kamu coba. Ya, sehingga ketika dia remaja, dia memiliki strong identity. Nah, saudara, identity ini akan membawa dia kepada usia 21 sampai 39 tahun. Bagaimana dia bisa membangun intimacy. Ya, karena kalau tidak, di dalam kebingungan akan perannya, maka akan yang ada isolation. Saudara, lihat virtue-nya. Ya, jadi kalau industri, dia akan bertanya, how can I be good? Kompetensinya. Tapi waktu dia identity, who I am. Ya, siapa saya ini? Dan di dalam intimasinya, can I love and be loved? Jadi saudara, ini di usia remaja, who am I? Ya, who am I? Ya, jadi selama masa-masa remaja ini, saudara, dia justru mengembangkan peran di dalam konteks sosial, relasi sosial. Ya,
itu akan memberikan satu dampak ya untuk dia mengeksplorasi, bereksperimen dengan identitas dia, dan jika mereka mencapai rasa percaya diri yang kuat, mereka bisa membangun ketahanan yang membuat mereka bisa mengejar mimpi mereka. Jadi jika identitas ini tidak dibangun, maka akan ada rasa tidak aman, insecurity, dan ragu-ragu terhadap diri mereka. Jadi saudara, contohnya remaja mendapatkan kenyamanan dari lingkungan sosial mereka. Untuk mereka mendapat perasaan bahwa mereka penting. Jadi dukungan ini saudara sungguh memfasilitasi kematangan di dalam kepribadian mereka. Dan juga melalui persahabatan. Saudara ya. Jadi kita lihat dunia bagaimana membangun identitas remaja kita. Jadi identitas yang dibangun oleh dunia saudara tentu saja lewat pencapaian, prestasi, ya. Lalu popularitas. Maka itu yang dicari melalui penampilan, ya. Lalu jumlah followers, ya, pengakuan sosial. Saudara, sebetulnya ini tipuan dunia. Jadi ketika identitas dibangun di atas ini semuanya rapuh, sangat fragile. Karena apa? Sebenarnya Alkitab mengajarkan identitas kita yang berbeda. Remaja harus tahu bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dan mereka dikasih tanpa syarat. Sehingga mereka memiliki tujuan hidup yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Identitas remaja tidak berasal dari prestasi tapi dari relasi dengan Tuhan. Jadi bukan dari apa yang mereka miliki. Bukan apa yang mereka capai dan gapai. Tapi siapa yang memiliki mereka. Mereka dimiliki oleh siapa. Jadi mereka harus tahu identitas mereka yang sebenarnya. Jadi saudara, identitas terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan jelas. Yang pertama-tama adalah keluarga. Ya, keluarga, lalu kemudian setelah itu lingkungan sosial yang setelah keluarga yaitu teman sebaya, dan setelah itu sekolah. Dan saudara, sekolah menjadi ekosistem pembentukan identitas remaja. Saudara, kita semua, hampir semua adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi kita tahu bagaimana sekolah punya peran yang penting sekali. Yang pertama, sebagai safe psychological space. Sekolah Kristen harus menjadi lingkungan aman secara psikologis. Siswa merasa aman untuk bertanya, untuk gagal. Jadi anak tuh boleh salah, saudara ya. Justru ngeri sekali kalau anak nggak boleh salah. Karena sekarang ini muncul yang namanya atelofobia. Jadi semacam fobia terhadap ketidaksempurnaan, imperfection, or not being good enough. Jadi merasa tidak cukup baik. Saudara, atelofobia ini membuat anak-anak yang pandai, ya, yang justru kita melihat potensinya ada kok, tapi justru kenapa dia paling telat ngerjain tugas, dia tidak mampu menyelesaikan PR-nya. Jadi saudara, ini terjadi sekarang tambah banyak saudara. Jadi maka anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar justru anak-anak yang mengalami kesulitan di dalam belajar. Ya, jadi bukan karena secara IQ-nya, ya, kemampuannya, tapi justru ada di dalam sisi mentalnya. Jadi siswa berani mengeksplorasi identitasnya tanpa takut dipermalukan. Tentu saja ini tidak berkaitan dengan LGBT karena identitas secara holistik seorang siswa. Dia tidak perlu takut ketika dia berkulit gelap, kemudian dia keriting, ya, kemudian dia hidungnya pesek. Biasanya secara penampilan mereka dapat bully dari temannya. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak bahwa ini menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri saya apa adanya sesuai dengan yang Tuhan ciptakan. Dan saya tetap diterima. Oleh karena itu, ajarkan anak bisa menerima dirinya. Lebih dulu karena dia tahu dia dikasihi dan dihargai Tuhan. Dan itu harus dilakukan juga oleh guru-guru, oleh orang tua. Sebagai tempat di mana anak merasa aman. Yang kedua, saudara, sekolah harus menjadi tempat di mana meaning and purpose formation. Saudara,
Di dalam hal ini, saudara, sekolah Kristen bukan hanya transfer pengetahuan, information, tapi formation of the heart, pembentukan hati dan jiwa. Saudara, James Smith banyak di dalam bukunya mengatakan sebetulnya formation itu lebih daripada information. Kita sering mengatakan ya, misalnya insecure, ya in itu tidak gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat information, jadi sesuatu yang tidak memformate, sesuatu yang tidak membentuk. Jadi memang sebetulnya pengetahuan itu tidak membentuk hati, tidak otomatis. Nah, oleh karena itu saudara, anak-anak kita, remaja kita harus mendapat jawaban daripada apa yang dia pelajari. Kenapa saya hidup? Untuk apa saya belajar? Apa yang menjadi panggilan hidup saya? Jadi anak itu belajar matematika bukan untuk supaya bisa menguasai matematika saja. Tapi untuk apa dia belajar matematika? Pasti karena karakter yang mau dibentuk melalui matematika. Dia belajar teliti, dia belajar untuk tekun, dia belajar untuk menyelesaikan masalah. Jadi tanpa makna pendidikan itu hanya menjadi rutinitas akademik, hanya menjadi mesin saja. Ya, jadi harus ada meaning, harus ada purpose daripada sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah community of belonging. Sekolah Kristen harus membangun komunitas di mana siswa merasa dikenal, dihargai, diterima. Saudara, komunitas ini saudara harus jadi komunitas yang sehat. Ya, kalau komunitas ini mereka merasa dimiliki dan memiliki, mereka nggak akan cari di komunitas online, peer group negatif, ya, atau di budaya sosial lainnya, saudara. Karena justru ini menjadi bentuk masyarakat yang paling kecil, yaitu sekolah. Sekolah itu harus menjadi komunitas masyarakat bagi murid-murid kita. Yang keempat, guru sebagai role model. Guru sebagai gembala di sekolah Kristen. Harus ada shepherding, saudara ya. Jadi bagaimana fungsi guru sebagai gembala. Identitas remaja banyak terbentuk melalui observational learning. Jadi bukan hanya apa yang guru ajarkan soal pengetahuan, tapi lebih daripada itu. Mereka lihat bagaimana gurunya hidup. Mereka memperhatikan cara guru menghadapi konflik, mengelola emosi, integritas hidupnya. Jadi karakter guru sangat membentuk karakter siswa. Nah, saudara, mau tidak mau di dalam pendidikan, kenapa peran guru sangat penting? Karena apa, saudara? Sering di dalam masa remaja terjadi masalah relasi orang tua dengan remaja. Sehingga apa yang sekolah bisa lakukan? Apa yang bisa dilakukan guru ketika murid bermasalah dengan orang tua? Saudara, saya mencatat di sini, saudara, ada satu istilah reparenting. Saudara, reparenting apa itu? Guru menghadirkan pengalaman relasional yang menebus atau memberi kembali pengalaman pengasuhan yang sehat. Atau memperbaiki kekurangan pola asuh yang mungkin tidak diterima murid di rumahnya. Sehingga dengan diberikan reparenting oleh gurunya, murid itu merasa aman, murid itu merasa diterima. Dan murid itu mengalami disiplin yang memulihkan, saudara. Ya, dan kasih yang konsisten. Saudara, ketika guru memberikan reparenting, guru tidak sedang menggantikan fungsi orang tua. Tidak boleh. Ya, karena guru hanya menjadi figur dewasa yang memberi pengalaman relasional yang membentuk ulang hati dan karakter muridnya. Jadi ketika terjadi kekosongan di dalam relasi ini, si guru hadir, ya. Jadi kenapa ini penting sekali untuk guru harus bekerja sama dengan orang tua. Dia menjadi rekan seperjalanan bagi orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Saudara, James Smith di dalam bukunya On the Road with Saint Augustine, saudara, di sini Augustine menuliskan, ya, ada luka, ada scars dari ayah yang meninggalkan, ya, termasuk dia juga mengalami hal itu. Tapi justru luka-luka ini disembuhkan oleh ayah-ayah yang ditemukan di dalam tubuh Kristus, ya, di mana ayah-ayah ini antara lain tentu gurunya di dalam konteks ini. Agustin ketemu dengan Ambrosius, ya, who chose me without obligation, yang memilih tanpa ada kewajiban, yang mencintai tanpa syarat, yang bisa hadir ketika orang lain tidak hadir, dan yang mengenal dia
dan tetap mengasihi. Jadi saudara, bagaimana kita melihat reparenting itu sangat penting. Jadi ketika anak-anak mengatakan saya tahu siapa saya, karena saya tahu siapa Tuhan, dia mengenal Tuhan, maka dia bisa mengenal diri. Ya, dia tahu Tuhan yang menciptakan dirinya dan tahu untuk apa dia ada di dunia. Tantangan bagi sekolah Kristen harus memiliki visi pendidikan yang holistik yang berpusat pada identitas Kristus. Ya, dan yang kedua, stakeholder dalam hal ini guru, orang tua, yayasan, masyarakat, ya, lalu kemudian lingkungan gereja, ya, di dalam ekosistem pendidikan harus berkolaborasi, berkontribusi sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Dan ingat saudara, dunia sedang mencengkram anak-anak kita semakin jauh dari kasih Kristus. Apakah saudara menariknya untuk masuk dalam pelukan tangan Tuhan? Jadi ingat, ketika murid-murid memarahi orang tua yang membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi justru Tuhan Yesus menghardik, memarahi murid-murid dan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian pemaparan saya kembalikan kepada Ibu Sarina. Menarik sekali ya. Terima kasih Bu Charlotte dengan begitu banyak hikmat yang dibagikan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu diberi waktu 1-2 menit untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan ingat, ditujukan kepada siapa? Nah, sambil Bapak Ibu menuliskan pertanyaan, saya akan memberikan pengumuman singkat, yaitu tentang prodi yang ada di SCTB. Silakan, Yvonne. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang program studi apa saja, secara khusus yang S2, kita akan adakan open house pada hari Senin nanti, 16 Maret, jam 7 malam. Nanti link Zoom akan dibagikan bagi peserta yang mendaftar. Nanti kita akan sharekan di dalam grup. Nah, sementara saya akan katakan di sini kita ada 3 prodi, itu Admin, ada Admin Marketplace, ada Admin Pastoral Leadership, dan ada Admin Teologi. Bagi teman-teman non-STH yang terpanggil untuk menjadi rohaniawan. Kemudian ada Magister Pendidikan Kristen, kemudian ada MTH. Nah, kita juga ada prodi S1, yaitu STH dan SPD. Nah, Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak, silakan hadir dalam acara Open House Senin 16 Maret jam 7 malam. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Nah, di sini baru ada 3 orang ya yang mencatat. Baik, silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Sambil saya menunggu, saya ada 1 pertanyaan yang hendak saya tujukan kepada Pak Romi ya. Pak Romi, tadi itu ada mengajak guru-guru membawa apa-apa saja yang ada tren di budaya culture itu ke dalam kelas. Kemudian menganalisis bersama dan lain sebagainya. Pak Romi, apakah ada satu kerangka berpikir yang sederhana sehingga guru-guru bisa bawa pulang? Cara menganalisis dan mengkritisinya itu bagaimana? Apa kerangka metanarasi lah atau sejenisnya dan lain sebagainya? Silakan Pak Romi. Ya, oke Ibu Sarina, makasih. Sebenarnya kerangka analisisnya itu Bu, di ilmu-ilmu yang interdisipliner sudah cukup banyak ya, umpamanya kayak critical discourse analysis begitu ya, atau virtual analysis atau multimodality analysis, ada banyak lah. Kalau Bapak Ibu ngulik sedikit, sekarang zaman informasi, Bapak Ibu bisa temukan banyak sekali mekanisme untuk apa ya, banyak metode untuk bisa memberikan pembedahan terhadap case-case begitu ya. Jadi kalau dulu kan kita analisis film itu ada lagi framing analisis, macam-macam tergantung item budaya populernya Bu. Jadi novel agak berbeda dengan film, dengan musik dan lain sebagainya. Tetapi pendekatan-pendekatan yang sangat multi begitu itu juga lagi banyak berkembang. Saya sih ada buat sedikit ya, saya lupa juga nih. Saya ada pakai namanya pendekatan budaya ya, itu akronim sih, akronim ciptakan di AI begitu ya. Jadi
Tapi langkah-langkahnya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, analisis umpamanya multimodalnya, umpamanya picture-nya, terus apa ya, komponen ideologinya apa, itu sebenarnya terlihat, Bu. Contoh umpamanya ketika muncul di salah satu film tiba-tiba ada bendera pelangi begitu kan. Nah, kita bertanya ini pelangi yang ada di kitab Kejadian atau pelangi yang lain begitu kan. Nah, itu sebenarnya kita punya punya discerning untuk bisa melihat itu, Bu. Jadi banyak-banyak kerangkanya. Ketik aja di chatbox, ya, ya ChatGPT dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan temukan banyak langkah dan banyak metode. Hmm. Thank you, Bu. Baik, terima kasih Pak Romi. Ini untuk Ibu Lili dari Ella. Bagaimana mengembangkan sistem sekolah dapat di-upgrade terkait peraturan pemerintah anak usia di bawah 16 tahun tidak boleh akses sosmed. Bisa ditambah sistem sekolah supaya anak SMP, SMA tidak main game. Nah, bagaimana Ibu? Apakah itu mungkin dikerjakan? Iya, sebenarnya yang peraturan pemerintah itu ya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya untuk apa menolong anak-anak kita ya. Tapi regulasi aja itu memang tidak cukup ya. Dibutuhkan sebuah pendekatan, relasi yang baik supaya anak itu tidak lari ke layar gitu kalau mereka ada masalah. Nah, sekarang kembali kepada sistem sekolah, bagaimana ya? Memang sekolah-sekolah sekarang kan banyak menggunakan LMS ya, Learning Management System. Nah, itu kan menggunakan pelajaran dengan internet ya secara online dan sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan project-project atau mengerjakan tugas. Nah, itu memang ada beberapa sistem yang bisa guru bisa memantau atau mengkat bagian-bagian tertentu. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu efektif sih. Memang eh, dari kurikulum sekolah sendiri, sistem sekolah mungkin harus ada komitmen berapa persen kita akan menggunakan eh, pembelajaran dengan online atau secara ini manual ya, secara menggunakan buku begitu. Itu harus harus ada kesepakatan dan memang terus-menerus harus diberikan literasi digital ya untuk anak-anak mengerti bagaimana bisa menggunakan itu dengan bijaksana. Namun ini pun juga tidak bisa 100% kita anak-anak kita bisa steril dari itu. Mereka pasti akan curi-curi gitu ya untuk melihat dan sebagainya. Maka itu sangat sangat apa ini terus dibutuhkan sebuah pendekatan, sebuah relasi gitu ya. Nah, biasanya kalau sekolah sudah menerapkan bahwa ya anak tidak boleh bawa HP gitu ya. Nah, anak membuka membuka laptop pada saat pelajaran saja atau membuka HP pada saat pelajaran saja. Setelah itu tidak boleh digunakan. Nah, mereka biasanya menggunakannya di rumah. Nah, ini yang memang terus harus kita titipkan juga kepada orang tua melalui Hmm. seminar atau webinar gitu ya. Nah, sehingga Hmm. orang tua pun juga sepakat dengan sekolah. Nah, dan tentunya relasi tadi Bu Sherlock sudah menyinggung relasi dengan keluarga itu menjadi bagian penting. Nah, kalau ada perhatian dan sebuah relasi yang baik dan anak diarahkan kepada kekuatan mereka, mereka bisa mengembangkan apa yang mereka miliki, tentunya itu bisa tersalur gitu ya, mengurangi hal-hal seperti ini. Hmm. Ya, Hmm. semoga ini bisa menjawab sih. Ya, terima kasih Bu Lili. Bu Syarot mungkin bisa tambahkan, apakah ada aturan khusus penggunaan HP, laptop, dan lain sebagainya di Atalia? Iya, jadi saya juga memang ini masih jadi struggle kami terus terang Bu Sarina. Jadi karena guru-guru masih terpaku kepada sistem yang pada saat pandemi. Jadi memang harus menggunakan teknologi begitu dan kita sekolah tidak bisa menyediakan semua. Jadi anak-anak masih ada jam-jam menggunakan HP dan eh, kami terus lagi membuat semacam regulasi. Jadi Hmm. bagaimana eh, alat ini menolong, ya. Jadi bukan untuk justru menghancurkan anak-anak. Karena Hmm. ya seperti ibaratnya pisau. Jadi pisau itu kan bisa untuk membunuh di tangan siapa begitu ya atau bisa menyembuhkan di tangan siapa. Jadi Hmm. em, ini perlu sekali kerjasama dengan orang tua, ya. Hmm. Karena justru terjadinya kan bukan di sekolah ya, justru di Iya. luar sekolah.
Ya, Ini jadi sekalian ini Bu ada ya. pertanyaan, jikalau ditemukan Mhm. anak murid kita bermasalah ya, bagaimana bisa kerjasama dengan orang tua di dalam mengatasi masalah anak tersebut? Iya. Sebetulnya ada masalah nggak ada masalah. Orang tua dan guru itu harus bermitra. Hmm. Jadi jangan tunggu ada masalah. Jadi ini yang biasanya kami lakukan, guru-guru harus panggil orang tua untuk kenal. Jadi di awal tahun, guru harus mengenal orang tua dengan siapa dia harus kerjasama, dia harus mengenal murid. Jadi nggak tunggu masalah muncul. Nah tentu ketika masalah itu muncul, nah orang tua harus apa ya, menganggap gitu, menghargai guru sebagai rekannya. Karena saya melihat ada ketimpangan begitu ya ketika guru seperti seolah-olah harus menjaga anaknya, guru harus melapor kalau anaknya begini, guru harus memperhatikan ada tuntutan-tuntutan terhadap guru. Lalu bagaimana sebetulnya ekosistem sekolah yang harus Hmm. dibuat supaya orang tua itu bukan customer. Orang tua Hmm. adalah partner dan harus terus-menerus digaungkan. Orang tua partner, bukan customer. Karena kalau enggak, maka kerjasama ini menjadi tidak seimbang, ya, tidak win-win. Jadi nanti akan ada atasan, bawahan begitu. Jadi guru takut sama orang tua dan saya rindu sekali ada orang tua yang mau mendoakan guru dan guru mendoakan orang tua dan mereka dua bisa sama-sama nangis untuk anak dan untuk muridnya menggumuli sama-sama gitu ya. Jadi orang tua tuh mendapatkan sahabat yaitu gurunya sebagai apa dalam dalam rangka dia membesarkan anak gitu ya. Hmm. Jadi ya itu sih yang saya rindukan. Mau nggak mau sistemnya harus dibuat Hmm. oleh sekolah menjadi regulasi, menjadi kebijakan. Hmm. Karena kalau sistemnya nggak dibuat, Hmm. nanti ya gitu. Kalau ada masalah baru orang tua dipanggil. Nah orang tua nyalahin guru, guru nyalahin orang tua. Jadi ya akhirnya ya seperti itu gitu. Lalu lempar-lemparan. Ini kan mestinya tanggung jawab orang tua. Atau si orang tua bilang ini tanggung jawab guru gitu kan. Kan masalah macam-macam ya. Bisa Hmm. masalah akademik atau non akademik atau masalah pergaulan, masalah bullying, pokoknya masalah apa saja di sekolah banyak. Ya. Ya, terima Ya, kasih Bu Charlotte. Bapak Ibu kita ya. ingat ya, orang tua adalah partner, bukan customer. Berikutnya untuk Pak Romi. Menyaksikan perkembangan teknologi begitu cepat dan sangat berpengaruh pada model dan strategi pembelajaran, bagaimana kira-kira tren pembelajaran beberapa tahun ke depan yang perlu diantisipasi? Wah, Bapak nih mesti lihat ke depan. Kira-kira apa, Pak? Iya, pertanyaannya sangat maju banget ya Bu Sarina ya. Ya, futuristik banget. Nah, sebentar saya membayangkan dulu yang terjadi di depan. Eh, yang pertama, jadi setiap produk budaya itu selalu punya do and undo begitu ya. Artinya ada yang ditambahkan, ada yang di undo atau yang dikurangi. Contohnya kalau Bapak Ibu zaman saya mungkin zaman Bu Sarina juga tulis surat cinta dengan mengirimkan email kata cinta itu dua dua modal yang berbeda itu. Jadi ada yang di do, ada yang di undo di dalam segala pergerakan budaya. Nah, hemat saya tidak tahu membayangkannya gimana nanti ke depan model teknologi yang pasti teknologi akan berkembang terus, AI akan berkembang terus, nggak bisa dibendung. Tapi ada sisi lemah yang di-undo dari percepatan artificial intelligence. Hemat saya adalah ya kelembatan itu sendiri. Jadi sekarang banyak orang yang mulai umpamanya digital minimalism gitu ya atau slow Sophia atau slow theology gitu. Jadi orang mulai kembali sadar bahwa melambat itu sesuatu bijaksana itu. Sesuatu yang mendarat berakar yang kalau makan terlalu cepat itu berbahaya juga kan. Makan terlalu lambat itu juga tetapi pada ritme yang pas begitu ya. Nah, masalahnya kecepatan itu teknologi itu akselerasinya terlalu kuat.
terlalu cepat. Kita ditarik oleh segala macam hal begitu ya. Dan artificial intelligence adalah anak kandung dari budaya kecepatan. Artinya karena terlalu banyak yang harus dikompres, maka diciptakan AI supaya bisa mengekstrak dan juga bisa menyimpulkan dengan cepat. Tetapi manusia itu kan bukan mesin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita dipaksa dalam akselerasi mesin, ya kita akan kebongkar gitu ya. Karena kita manusia yang berjalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, detik by detik dalam ruang dan waktu. Maka menurut saya mungkin yang perlu ditambahkan untuk menghadapi andu dari budaya teknologi adalah justru kelambatan itu. Menjadi lebih lambat, menjadi lebih kayak tadi Bu Charlotte kadang mendengar, Bu Lili ya, mendengarkan siswa. Kadang-kadang kita kan dengar nggak dengar itu ya. Waktu dengar siswa secara mendalam, tiba-tiba notification WhatsApp masuk. Kita ke distract gitu pikiran kita. Kenapa? Memang karena cultural begitu. Ada banyak hal yang kita kehilangan fokus. Distraksinya terlalu luar biasa. Jadi mungkin begitu Bu ya. Jadi belajar melambat. Nanti turunnya di kurikulum saya nggak tahu bagaimana itu. Nanti Bu Sherwood yang harus memunculkan produknya itu ya. Supaya anak lebih lebih apa? Lebih lebih lambat lah begitu. Iya, lebih Kasih mindful dengan lebih hidup. ya Ya, mindfulness begitu. ya betul. Baik. Berikutnya untuk Bu Lili, ada satu peserta menanyakan, apa yang sekolah harus lakukan ketika mendapati anak murid pacaran sesama jenis? Mungkin dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Silakan Ibu. Ya, ini memang tidak mudah ya. Eh, tapi mungkin satu prinsip yang kita perlu sepakati bersama ya, kita tetap mengasihi anaknya ya, meskipun kita tidak setuju dengan perbuatannya ya. Sehingga pendekatan dan rasa aman itu tetap harus kita lakukan ya, kita munculkan supaya kita tetap dapat berelasi dan kita mencoba mencari penyebabnya, latar belakangnya, mengapa bisa demikian. Nah, kemudian kalau jika membutuhkan ahli yang terus untuk bisa menolong anak ini, kita tentunya mesti kerjasama dengan konselor ya, yang sudah pengalaman di bidang ini. Jangan lupa juga libatkan orang tua ya, melibatkan orang tua. Dan ini memang tidak mudah. Sekali lagi tadi saya sharingkan beberapa kali pengalaman kami bahwa eh, orang tua tidak mudah jika menerima kondisi anak. Nah, Bu Charlotte sudah berikan tips yang baik. Memang di awal itu harus ada kesepakatan antara orang tua dengan guru, dengan sekolah gitu ya. Dan partner itu terus ditekankan ya. Sehingga pada saat guru komunikasi dengan orang tua itu bukan hanya pada saat anak bermasalah. Kadang-kadang anak mengalami perkembangan yang baik pun, diberikan apresiasi itu pun juga harus terus dikomunikasikan. Nah, sehingga ada relasi yang baik, jika anak ada masalah, kita pun juga bisa ngobrol, berdialog dengan baik. Nah, untuk menolong kondisi anak. Mungkin itu yang biasanya langkah-langkah awal yang dilakukan, Bapak Ibu, ya. Ya, terima Tanpa kasih. memberikan penghakiman ya, tetapi berdialog ya. Iya, ya. Apalagi anak-anak remaja ya, mereka masih mencari identitas diri, tentang seksualitas mereka, dan lain sebagainya. Belum tentu itu adalah kecenderungan secara biologis gitu ya, Bu ya. Ya, ya, Baik, jadi ya. memang mesti hati-hati, tidak boleh melabel anak juga gitu. Jadi Mm-mm. Iya, harus iya, baik. ya. Berikut adalah tentang bagaimana melakukan reparenting yang efektif dan bagaimana bisa berpartner dengan orang tua karena orang tua tersebut sulit ya atau boleh dikatakan terluka juga. Dan ada satu guru juga mengatakan bagaimana membawa reparenting itu dan skill itu masuk ke dalam kelas. Silakan Ibu Charlotte. Iya, jadi memang skill ini tentu eh, tidak dapat instan ya. Jadi Anda sendiri tentu harus belajar konseling ya. Karena begini, untuk kita bisa melakukan reparenting, kita sendiri mesti bisa mereparentingkan diri kita, kira-kira begitu ya. Karena kan kita adalah orang tua yang terluka, kita juga punya pengalaman sebagai siswa dulu
dengan guru kita gitu ya. Jadi kita dibayangilah eh, masalah pada masa lalu. Nah, jadi ketika kita sendiri belum beres dengan diri kita, rasanya sulit nih kita untuk melakukan reparenting yang efektif. Nah, jadi saudara, termasuk ketika menghadapi orang tua yang terluka. Saya juga sering kali ketika menghadapi orang tua yang saya tahu nih terluka gitu ya. Jadi dia tersinggung, kemudian dia ngamuk ya. Respon awal dan respon yang begitu cepat adalah saya rasa kepingin marah gitu ya. Saya rasa kepingin lebih menguasai gitu ya, lebih lebih mendominasi. Tapi saya sadar, saya harus memenangkan hatinya. Saya harus membawa dia kepada Kristus. Sia-sia kalau saya anggap saya menang atau saya merasa benar orang tua itu salah. Seolah-olah kayaknya menang di dalam pertandingan. Tapi sebetulnya saya kalah ketika sebetulnya Tuhan minta saya untuk bagaimana saya bisa membawa anak ini atau orang tua ini kepada Kristus. Jadi memang kasih Allah Bapa itu mesti ada di dalam diri kita. Jadi ketika melakukan reparenting, kita seperti kayak kasih Bapa kepada anak gitu ya. Ini walaupun di depan kita sesama orang tua atau bahkan orang tua yang lebih tua dari kita misalnya ya. Tetapi bagaimana kasih yang melampaui ya. Jadi ya justru karena mereka terluka makanya kan harus dikasihi ya. Kalau mereka baik-baik aja mah mereka nggak perlu kasih kita kan. Justru ketika mereka terluka, nah waktu terluka itu kan mereka ya melawankah, anak ini juga melawan, anak ini kurang ajar, atau orang tua ini ngamuk, ya. Nah di saat itu ketika Anda bisa dengan lembut, ya dengan lembut mengatakan, benarkah ibu menangkap demikian, atau apakah ibu merasa seperti ini? Apakah ibu tahu bahwa kami melakukan, nah itu memang butuh hikmat Tuhan, butuh latihan, dan butuh pengetahuan. Jadi memang saya terus-menerus berpikir ya Bu Lili, untuk kita nih di sekolah, rasanya guru-guru ini ya walaupun bukan guru BP aja, tapi guru matematika, guru bidang studi lain yang menjadi wali kelas itu harus dilengkapi dengan konseling. Ya, paling enggak konseling dasar. Ya, konseling dasar. Dan saat guru mengalami guru belajar konseling dasar, mereka tuh harus dikonseling. Jadi akhirnya memang gini, hurt people ya. Orang terluka kan melukai lagi orang lain. Tapi healed people. Orang yang sudah sembuh dia akan menyembuhkan orang lain. Ya, jadi itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya langsung? Boleh raise hand jika mau. Oke, belum ada ya. Baik, berikutnya adalah ada Ibu Mariana Paulus. Silakan Ibu. Dengan singkat ya Bu ya, dan ditujukan kepada siapa? Silakan Ibu. Bu Charlotte, saya mau bertanya Bu, saya mengagumi buku dan juga sharing Ibu di gereja, saya sering ikut, tapi saya juga ada satu kasus menarik Bu. Jadi sekolah di tempat di mana saya bekerja, orang tuanya ada yang seperti tadi yang dibahas gitu, yang marah-marah gitu kan, terus menyalahkan sekolah, menyalahkan em, intinya tidak puas gitu dengan apa yang sekolah sudah lakukan. Saya sudah sebagai konselor saya bilang gini, terima kasih ya untuk masukannya. Tapi di satu sisi saya tidak mendapat dukungan dari teman-teman guru, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Ya posisi saya kayak sendirian gitu, Bu. Dan akhirnya sekolah menilai kayaknya kamu tuh konselor yang bagus, Mariana, tapi sekolah ini belum siap untuk punya konselor seperti kamu. Kayaknya ini kamu orang yang tepat di waktu yang salah. Itu gimana ya, Bu ya, kalau seperti itu, Bu? Iya, saya bisa merasakan bagaimana Ibu bisa sendirian dan merasa ada di tempat yang salah juga, bukan hanya di waktu yang salah ya. Bu Mariana, Ibu perlu didukung oleh pimpinan. Jadi memang Ibu harus ngomong sama kepala sekolah
Karena melalui kepala sekolah lah, jadi melalui ada otoritas ya, yang untuk supaya ya semua bergerak ke arah yang sama. Jadi ibu nggak bisa bergerak ke satu arah sendirian. Karena ini kan si orang tua tidak puasnya bukan hanya dengan ibu. Orang tua tuh bisa tidak puas dengan sistem sekolah, dengan keberadaan sekolah. Jadi sebetulnya dia tuh mau marahnya sama sekolah. Makanya saya selalu katakan kepada guru-guru, kalau orang tua marah jangan kepancing. Karena sebetulnya dia bukan hanya marah kepada ibu gitu ya secara personal, tapi sebetulnya dia marah kepada sekolah. Jadi ya kita harus tenang gitu ya, karena kan biasa kepancing. Nah, jadi Bu, Ibu bisa nggak bicara dengan pimpinan yang kira-kira sevisi dengan Ibu? Dan kalau Ibu bisa sharingkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita itu dapat orang tua model begitu mah di mana-mana ada. Dan banyak, karena di dunia yang sekarang tadi kalau Pak Romi katakan, wah semua serba cepat, semua. Orang-orang tuh pada stres, ya. Jadi kita tuh menghadapi orang tua murid stres, ya guru stres, murid stres, pokoknya semua stres. Jadi ya hidup yang slow gitu ya, sehingga kita bisa merasakan Tuhan membawa kita ke air yang tenang ya. Dia membimbing kita ke padang rumput yang hijau. Nah, ketenangan yang seperti itu tuh harus dibuat sistem di mana semua stakeholder di sekolah itu, ayo tenang, tenang. Karena kalau semua gerasa gerusu, semua tegang, yang ada ya cuman marah-marah aja gitu. Guru juga tegang kan, takut salah, takut dimarahin sama orang tua. Dan si orang tua juga udah kayak polisi, dia cari kesalahan. Apa juga dia cari. Suasana seperti itu pasti suasana yang gak nyaman. Saya kebayang bagaimana sekolah berada pada kondisi seperti itu. Nah, jadi memang kita harus melihat sekolah itu sebagai sebuah ekosistem di mana kita semua yang ada di dalamnya harus ikut bergerak ya ke arah yang sama. Kira-kira gitu Bu Mariana. Ya. Makasih Bu Charlotte ya, sangat-sangat real ya kondisi yang ada di lapangan. Baik Ibu Rolina Sianturi, silakan Ibu. Ya, Ibu Rolina dengan singkat dan ditujukan kepada siapa? Terima kasih Ibu. Saya juga bingung ini kepada siapa pertanyaan saya tepatnya. Saya melihat ini Bu masalah bagaimana remaja ini bisa menikmati di kelas dengan tantangan tadi budaya populer yang sudah di otaknya, lalu guru bisa merubah, memformatnya menjadi punya hati, punya karakter yang memang seperti Kristen begitu ya Bu ya. Itu di mapel-mapel itu bagaimana guru bisa anak itu punya menikmati, punya meaning begitu. Dia merasa ini Tuhan hadir gitu di setiap mata pelajaran. Jadi tidak hanya ketika dia bermasalah, tapi dia kan kita punya kurikulum nih deep learning yang lebih bermakna, tadi dibilang lebih mindful gitu dan lain-lain. Nah, ini apakah sekolah Kristen punya program khusus untuk mindful secara Kristen atau yang bagaimana gitu? Pokoknya anak menarik gitu di kelas peta dan dia tidak hanya pintar tapi memang merasakan ini hatinya terus langsung tersentuh dan mengenal Tuhan mungkin dari pelajaran bahasa Inggris, pelajaran matematika dan lain-lain sehingga itu mempengaruhi budaya populer yang tadi sangat tajam, yang sangat masif gitu ya. Itu bisa tiba-tiba berubah dia begitu. Ini apakah ada pola atau memang ada perlu skill baru gitu untuk sekolah Kristen atau punya program khusus kali ya kurikulum nanti dimasukkan ke pemerintah tidak hanya untuk Kristenan tapi bagaimana ideologi nasional gitu Pancasila dan lain-lain. Ini bisa masuk gitu ada metode atau apa begitu sehingga itu punya makna gitu yang benar-benar mungkin ada pengalaman dan terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Ibu Rolina. Mungkin Ibu Lili, apakah di Gloria ada integrasi khusus mengenai hal ini? Nanti juga dibantu ya Pak Romi dan juga Bu Charlotte bisa share. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Mariana. Saya melihat ya satunya satu kerinduan yang dalam ya. Bagaimana mengintegrasikan nilai rohani dalam setiap pelajaran. Ini saya mencuplik dari teorinya Bu Sarina ini. Bukunya Bu Sarina ini sangat bagus Bu ya. Jadi integrasi nilai rohani dalam pembelajaran being. Nah, being, knowing, dan doing gitu ya. Nah, bagaimana kita ini sebagai guru bisa menjadi teladan
lalu integrasi dalam tiap mata pelajaran sehingga mereka bisa melihat Tuhan. Nah, memang ini tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Biasanya ada webinar khusus gitu ya, Bu Sarina. Nah, jadi eh, mari kita ya ini mata pelajaran yang ada di kurikulum dari sekuler gitu. Tapi bagaimana kita bisa menariknya? Kita melihat bahwa sesungguhnya eh, misalnya contoh gini ya, dalam pelajaran yang bertema lingkungan gitu, kita bisa memperkenalkan siapa sebenarnya apa Tuhan ya, bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan begitu indah, kemudian karena dosa, nah akhirnya lingkungan menjadi tercemar. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita boleh mengembalikan pada tujuan penciptaan. Nah, jadi anak mengerti bahwa pada saat saya belajar lingkungan apa yang harus saya lakukan, panggilannya apa. Nah, jangan lupa doing-nya itu gurunya ya dalam memberikan metode dan mengajak siswa untuk praktek sehingga anak bisa menikmati pembelajaran itu dan mereka bisa melihat Tuhan dalam pelajaran itu. Demikian juga dalam pembelajaran yang lain dan ini memang sekali lagi tidak mudah. Ini membutuhkan apa ya kalau di dalam dinas itu MGMP gitu ya. Jadi pertemuan sama mata pelajaran dan kita sama-sama untuk saling berbagi, team learning mungkin ya, untuk saling berbagi sehingga pembelajaran itu bisa bermakna dan ada nilai rohani yang baik gitu ya. Nah, Hmm. mungkin mungkin itu ya Bu. Ya, thank you Ibu Lili. Pak Romi, silakan. Halo Bu Roliana, salam kenal. Saya mungkin penganut pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada satu item yang baik di situ soal gaya belajar siswa. Biasanya kan ada profil belajar dan lain sebagainya. Jadi saya selalu berusaha untuk kalau bisa mengenal student itu dengan baik, begitu ya, sampai ke hal-hal yang sangat personal. Umpamanya dia sedang follow apa, dia sedang suka nonton apa. Nah itu bisa jadi media-media yang baik untuk bisa memasukkan ide dari pembelajaran dengan jembatan dari popular culture itu, sehingga sekaligus dapat ya ilustrasinya dapat, tetapi juga daya kritis terhadap budaya populernya juga dapat, begitu ya. Jadi kalau ada student saya yang suka sama eh, Lisa Blackpink begitu ya atau BTS atau apa begitu kan, itu jadi diskus-diskus yang menarik karena dia merasa tidak berjarak, tetapi di dalam dialog dan kedekatan itu kita bisa memberikan insight-insight terhadap terhadap dia. Nah, saya kasih satu contoh yang sebagai jawabannya. Barusan saya kemarin ketemu orang di Jakarta, ada sidang sekolah tinggi teologi, lalu duduk sama orang makan, dia seorang mahasiswa S2 di salah satu sekolah tinggi teologi. Nah, dia itu saya tanya, kamu mau menikah dengan siapa? Dia mau menikah dengan satu orang dari Sumba kalau nggak salah. Dan mereka sepakat untuk pergi ke Afrika Selatan untuk menjadi guru atau apa ya, misionaris ke sana lah begitu. Saya tanya, kenapa pilih Afrika Selatan? Jawabannya menarik sekali. Dia kesampaikan begini, bahwa waktu kecil itu dia suka nonton film itu, Hong Kong Crazy. Bapak Ibu yang angkatan saya yang masih zaman TVRI pasti sering nonton film Hong Kong Crazy ya, yang ada orang dari Afrika terus kejatuhan botol Coca-Cola dari pesawat ya. Bapak Ibu yang ketawa pasti ingat film itu, ada berapa seri kan. Dan di dalam image dia, orang tuanya mengajarkan, lihat tuh orang Afrika itu banyak kebutuhan, pendidikannya begini, dan itu masuk di kepala dia. Dan ketika dia dewasa dan setelah lulus sekolah lagi studi dan mau lulus dan ketemu partner dan pasangan yang juga hamba Tuhan, lalu dua-duanya mau ke Afrika karena ingatan akan budaya populer film di masa kecil dia. Jadi sangat efektif ketimbang dimusuhi, dipakai untuk bisa secara kreatif untuk bisa membawa pesan-pesan Injil. Begitu Bu Serina, saya kebayang begitu. Makasih. Ya, silakan Bu Saror kalau mau tambahkan. Sekalian karena waktu kita terbatas, nanti Ibu bisa juga closing statement-nya. Silakan Oh Ibu. iya, saya rasa cukup. Saya hanya menjawab ini aja, boleh Bu Sarina yang Ya, terakhir. Bagaimana cara mengubah paradigma orang tua yang berpendapat jika tugas mengajar anak adalah tugas sekolah sepenuhnya. mm-mm. Pendapat orang tua kan sudah bayar uang sekolah. Nah, Ya, saudara, oleh karena itu, ketika mereka datang sebagai customer, mereka datang, mereka pikir mereka sedang bertransaksi. Mereka
sedang membayar sesuatu. Nah, di awal yayasan dan semua orang yang ada di sekolah itu harus menjelaskan bahwa kita akan berjalan bersama-sama. Jadi, kalau Bapak pikir Bapak sedang menitipkan ke sini untuk kami berjalan sendirian, maka kami tidak sanggup Bapak Ibu, ya, karena kami membutuhkan Bapak Ibu. Dan kami akan menemani Bapak Ibu di dalam perjalanan ini. Jadi sekolah dengan tegas ketika orang tua mengatakan, oh tidak, saya tidak mau berjalan bersama dengan para guru. Silakan para guru berjalan bersama dengan anak saya ketika anak saya sekolah. Kita harus angkat tangan. Angkat tangan artinya nyerah, ya. Karena apa? Karena anak ini hidup di rumah sekian puluh jam dan hidup di sekolah sekian puluh jam, yang artinya bisa 50-50 atau bahkan bisa lebih lama di rumah dan sebagainya. Dan kita membutuhkan tangan yang bergandengan. Iya, jadi saya pikir itu mengakhiri dari apa yang saya paparkan. Terima kasih Bu Sarina. Terima kasih Bu Charlotte. Jadi tegas tetapi juga santun, ya, menyatakan bahwa betul-betul orang tua adalah partner. Baik Ibu Lili, silakan closing statement-nya nanti diikuti oleh Pak Romi. Ya, remaja itu tidak hanya membutuhkan aturan atau teknologi yang dibatasi. Mereka membutuhkan relasi yang penuh kasih dan kebenaran yang menuntun agar mereka tidak hanya merasa diterima, tetapi juga menemukan siapa diri mereka di dalam Kristus. Silakan Pak Romi. Ya, closing statement. Ya, saya kadang-kala bertanya dalam diri saya, berapa jumlah manusia hidup di bumi ini ya? Sekarang sekitar 8-9 miliar begitu. Dan kalau dihitung dengan yang sudah meninggal dengan rentang tahun, mungkin sekitar 100 sampai 117 miliar orang begitu. Dan Bapak Ibu, kita hidup dalam zaman yang sangat singkat. Jadi edukators yang di zaman ini, di waktu yang Tuhan kasih kesempatan, ya pengaruh kita juga tidak mungkin seluas-luasnya begitu ya. Itu kesempatan yang baik yang harus di apa ya, ditekuni untuk dikerjakan dengan gigih begitu, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Tuhan. Di sisi lain, waktu kita terbatas begitu ya. Dan ini kesempatan, zaman budaya akan berubah terus, tetapi ini waktu kita di timing ini dan kita bergulat dengan budaya yang seperti ini. Jadi lebih serius lagi dengan pertolongan Tuhan kita menjadi pendidik yang luar biasa. Thank you. Ya, terima kasih kepada Ibu Lili, Pak Romi, dan Bu Charlotte untuk segala sharing pengalaman bijaksana dan pengetahuannya pada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, murid kita, remaja kita sangatlah kompleks dan tidak bisa dijawab dalam satu kali webinar, satu metode, atau hanya satu pendekatan. Tapi memerlukan hikmat yang terus-menerus yang kita perlu minta daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu, jika ingin belajar lebih dalam, saya juga mengundang dan mempersilahkan Bapak Ibu boleh bergabung dengan kami di Prodi Magister Pendidikan Kristen. Masa tempuh 2-2,5 tahun. Bapak Ibu bisa belajar baik desain kurikulum maupun educational leadership. Karena masalah ini bukan tanggung jawab satu guru, tapi satu ekosistem di mana para perancang dan pemimpin perlu memikirkan itu secara mendalam. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersyukur bersama. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk pembelajaran pada malam hari ini. Memang ya Tuhan, kami tidak mendapatkan banyak solusi, tetapi kami diberikan satu kesadaran baru bahwa memang dunia ini sangat kompleks. Kami sendiri ya Tuhan, bukan anak remaja, tapi kami sendiri sebagai orang tua dan pendidik, kami sendiri bisa hilang, ditelan oleh budaya populer, sosial media, dan didikte oleh budaya sekuler dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memeliharakan iman kami, dan Engkau menguatkan kembali, menarik kami masing-masing untuk lebih dekat kepadamu. Sungguh-sungguh mencari Engkau dengan segenap hati kami. Dan sungguh-sungguh ya Tuhan memelihara relasi yang dekat dengan Engkau. Sungguh-sungguh mencintai dan mempelajari firman-Mu. Sehingga kami sendiri, hidup kami, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu.
telah bergabung untuk acara malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Romi, Bu Charlotte, dan Ibu Thank Lili. you, Bu Sampai Charlotte, Bu jumpa Lili, Bu di Sarina. lain Thank you kesempatan. semuanya.